Pemerintah Kabupaten Banjar melalui bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai tim koordinasi kerjasama daerah lakukan sosialisasi terkait pemetaan kerjasama daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga di Aula Barakat Martapura. Sosialisasi dibuka Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Banjar Agus Hidayat dan dihadiri perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah. Hilman mengatakan sosialisasi ini bertujuan menambah persatuan, inisiatif, dan persepsi yang sama terkait dengan peran dan tugas serta pentingnya kerjasama daerah sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung upaya untuk percepatan pencapaian visi dan misi daerah, yakni terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Pemetaan diamanatkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Regulasi tersebut menyatakan bahwa perangkat daerah yang akan menyelenggarakan kerjasama wajib melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah. Hilman menambahkan saat ini tim koordinasi kerjasama daerah melaksanakan tugas bersifat insidentil tanpa perencanaan. Melalui sosialisasi ini, ia pun berharap OPD di Kabupaten Banjar pada tahun 2024 mendatang bisa meningkatkan kinerja daerah dan mencapai target sesuai dengan dokumen rancangan pembangunan jangka menengah daerah, yakni sebagai akhir periodenisasi masa jabatan kepemimpinan kepala daerah dan wakilnya pada tahun ini. Jadi kegiatan hari ini yang kita laksanakan melalui bagian tata pemerintahan sebagai sekretariat tim koordinasi kerjasama daerah, kita melakukan sosialisasi terkait dengan pemetaan kerjasama daerah. Nah, kenapa kerjasama daerah itu penting? Dengan keterbatasan yang kita miliki, dengan potensi yang kita miliki, dengan karakter sesuai dengan karakteristik daerah kita, untuk bisa maju, kita tidak bisa sendiri. Nah, ada capaian-capaian target yang harus kita penuhi, yang dengan keterbatasan kita, sesuai dengan karakteristik kita yang tidak mungkin semuanya lengkap, untuk bisa maju kita harus bersama. Nah, bekerja sama dengan pihak lain, baik itu dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga. Atau kalau memungkinkan kerjasama daerah itu ada 4, kerjasama dengan luar negeri dan kerjasama dengan lembaga di luar negeri. Nah, ini kita lakukan karena saat ini tim koordinasi kerjasama daerah melaksanakan tugas itu insidentil. Jadi mendapat wangsit, ada organisasi perangkat daerah, begitu dalam perjalanan, oh kami dalam bekerja ini perlu bekerja sama dengan pihak lain, hingga dadakan kita menawarkan kerjasama dan itu dilemparkan di TKKSD. Kenapa harus ke TKKSD? Karena kita kerjasama dengan pihak ketiga itu perlu analisis. Jangan sampai kerjasama itu tidak menguntungkan kepada daerah kita, dan harus jelas target yang akan dicapai sesuai dengan dokumen perencanaan kita dan sesuai dengan kebutuhan daerah, agar kerjasama yang dibangun itu tidak merugikan kepada daerah. Jadi melibatkan para pihak, baik itu sekretariat dan perencanaan, pihak-pihak lain sesuai dengan kerjasama daerah apa yang dilakukan. Nah, saat ini kita masih sifatnya insidentil. Nah, karena itulah kita harapannya untuk tahun 2024 kita lakukan pemetaan dulu. Setiap organisasi perangkat daerah kita undang sesuai dengan urusannya masing-masing, bisa melihat sesuai dengan tugas dan fungsinya apa dari target kinerja yang mereka lakukan atau tantangan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Ada kendala-kendala berdasarkan, dan ada juga potensi yang bisa ditingkatkan yang tidak bisa mereka lakukan sendiri, yang perlu pihak lain untuk bekerja sama karena berbagai keterbatasan tersebut. Nah, ini dipetakan, kita akan fasilitasi melalui tenaga konsultan, pihak ketiga yang akan kita tunjuk untuk bisa membantu organisasi perangkat daerah itu. Kita punya daftar kerjasama daerah apa yang akan kita lakukan pada tahun 2024 dan hasilnya apa. Bisa meningkatkan kinerja daerah, bisa mencapai target sesuai dengan dokumen rancangan pembangunan jangka menengah daerah kita di tahun 2024 sebagai akhir periodisasi masa jabatan kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah kita tahun ini. Nah, ini yang kita lakukan hingga kita bisa fokus, dan dari pemetaan tersebut pelaksananya otomatis dari perencanaan yang baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang
terbaik juga. Nah, ini yang kita lakukan saat ini, kita membuka wawasan bagi organisasi perangkat daerah untuk bisa melihat potret organisasi perangkat daerah yang masing-masing berdasarkan urusan, untuk bisa melihat potensi karakteristik bagian mana yang akan kita kerjasamakan agar target-target atau tantangan-tantangan itu target bisa dicapai, tantangan-tantangan bisa kita hadapi. Untuk ini sendiri Pak, apa sebelumnya kerjasama sini seperti apa Pak? Jadi saat ini sifatnya insidentil. Begitu kita menjalankan pekerjaan, ada hambatan, ada tantangan, ada kendala, ada pihak lain dari bekawanan kan, dari jalan-jalan, oh ini kita perlu bekerja sama dengan pihak lain, disampaikan itu ke TKKSD. Jadi sifatnya masih insidentil, tidak terencana dengan baik, hingga akhirnya di TKKSD sendiri karena banyaknya dokumen yang masuk sifatnya insidentil, itu kita perlu waktu untuk bisa membahasnya, hingga pembahasan yang kita lakukan itu kurang optimal. Nah, kalau kita punya ini kan kita sudah punya target nih di awal, hingga kita bisa, harapannya bisa benar-benar detail mengevaluasi terkait dengan kerjasama daerah yang kita lakukan. Jadi TKKSD itu mempunyai program dan penjadwalan yang jelas, hingga mereka bekerja bisa lebih efektif untuk bisa mencapai tujuan seperti diinginkan. Jadi detailnya bisa, jangan sampai perjanjian kerjasama yang kita bangun itu merugikan kepada daerah. Bungkusan kita ekstra hati-hati kan bekerja sama nih, ada bungkusan-bungkusan tawaran yang menarik, ternyata begitu kita kupas di dalamnya, dalam pelaksanaannya malah kita yang dirugikan, kita yang malah menghidupkan pihak yang jadi kita, yang mengajak kita untuk bekerja sama. Makasih banyak Pak Sekda. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.